Assalamualaikum, selamat pagi. Tidak terasa hari ini sudah memasuki pertemuan keempat. Walaupun hujan harus tetap semangat ya. Sebelum dimulai, silahkan siapkan dulu buku catatannya. Siapa tahu nanti ada yang pentingnya bisa kalian catat ya. Hari ini kita memasuki kegiatan terakhir pada materi teorema Pitagoras. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan nanti mudah dipahami oleh kalian ya, sehingga nanti ketika ada latihan-latihan lagi tidak lupa cara mengerjakannya. Untuk yang belum mengumpulkan tugas 1, tugas 2, tugas 3, Ibu masih tunggu ya. Ayo jangan ditumpuk-tumpuk, nanti ini belum tugas yang lain ya, kalau dicicil ngerjainnya kan gampang. Baiklah, kita mulai belajar ya dari kegiatan 6.5, menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kali ini kita akan belajar segitiga-segitiga yang istimewa. Ada 2 jenis segitiga yang istimewa. Yang pertama segitiga yang merupakan siku-siku dengan catatan kedua panjang kakinya sama atau disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian selain itu ada juga segitiga istimewa yang lain, yaitu segitiga yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk pengetahuan awal saja, kalau sudut segitiga itu jika dijumlahkan ketiga sudutnya harus berjumlah 180 derajat. Jadi kalau misalkan yang satu 90 derajat, yang satunya 60 derajat lagi, kalian jumlahkan 90 tambah 60 itu 150, berarti untuk ke 180 derajat itu kurang 30 derajat lagi. Makanya sudut yang satunya adalah 30 derajat. Jika dijumlahkan semuanya, 90 ditambah 60 ditambah 30 itu hasilnya 180 derajat. Atau misalkan yang satu sudutnya 90 derajat, satu lagi 45 derajat. Untuk mencapai 180 derajat berarti sudut yang lainnya itu harus 45 derajat. Nah, itu adalah sifat dari dari segitiga. Ya, jadi sudut semuanya itu harus berjumlah 180 derajat. Coba kalian perhatikan gambar yang barusan Ibu kirim. Di sana ada gambar segi 4, kemudian tengahnya dibagi atau dibelah ya. Nah, itu membentuk sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian setiap ujung dari segi 4 itu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian jika dibagi 2, ya, maka jadi 45 derajat. Yang sebelah yang bawah juga sama, 45 derajat. Nah, berarti bisa kita ketahui kalau segitiga siku-siku sama kaki itu sudutnya 90 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Nah, sekarang perhatikan yang bagian Ibu lingkari warna merah. Di sana ada strip-strip ya. Nah, itu menunjukkan kalau panjang sisi-sisi dari persegi atau dari segitiga tersebut adalah sama. Jadi walaupun nanti tidak ditulis panjangnya berapa, tapi kalau ada tanda tersebut maka itu menunjukkan panjangnya sama. Bisa dimengerti ya? Kemudian pertanyaannya adalah apa sih istimewanya dari segitiga siku-siku sama kaki tersebut? Nah, percobaan ini bisa kalian buktikan. Nanti ketika kalian kerjakan, kalian akan menemukan keistimewaan dari segitiga ini. Sekarang perhatikan gambar dari keempat segitiga tersebut.
Gambar yang pertama di sana, ya, panjangnya 1. Ya, berarti sisi yang lain juga 1. Yang ditanyakan berapa hipotenusanya. Nah, setelah dicari, coba lihat yang Ibu kerjakan di sana. Ternyata jika sisinya adalah 1, maka hipotenusanya adalah akar dari 2. Kemudian, untuk segitiga yang kedua, ya, jika panjang sisinya adalah 2, maka hipotenusanya adalah 2 akar 2. Kemudian, jika sisi-sisi yang lainnya 3, maka hipotenusanya adalah 3 akar 2. Nah, sekarang kita cari rumusnya. Ya, jika panjang sisinya adalah P, berapa hipotenusanya? Nah, setelah dikerjakan, dicari, ternyata hasilnya adalah P akar 2. Untuk apa rumus tersebut? Nah, berarti nanti kalau kita diberikan segitiga dengan angka yang lain, misalnya 12, nah maka hipotenusanya pasti 12 akar 2. Atau misalkan 25 akar 2, 100 akar 2. Jadi nanti tidak perlu dicari dengan menghitungnya saja. Cukup kalian tahu sifat dari segitiga siku-siku sama kaki tersebut, kalian sudah bisa menentukan berapa panjang hipotenusanya. Itulah keistimewaan dari segitiga siku-siku sama kaki. Ya, jadi yang pertama tadi apa kesimpulannya? Ya, sudutnya yang satu 90 derajat, kemudian dua sudut yang lain adalah 45 derajat. Kemudian dapat dicari hipotenusanya dengan rumus P akar 2. P-nya bisa diganti dengan angka berapa saja yang merupakan sisi-sisi dari segitiga. Coba perhatikan contoh 6.9. Di sana diketahui panjang KL-nya 8 cm. Nah, kalau KL 8 cm berarti KM juga 8 cm. Nah, yang ditanyakan berapa panjang LM-nya? LM itu merupakan hipotenusanya. Di sana ada perhitungannya, tapi kalau kalian sudah tahu sifat dari yang tadi, kalian tinggal mengganti saja rumus yang tadi P akar 2. Berarti P-nya berapa di sini? 8. Berarti isinya adalah 8 akar 2. Nah, untuk gambar 6.19, roda Theodorus itu bisa kalian coba di rumah ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan 6.6, yaitu segitiga istimewa yang lain yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mengetahui keistimewaan dari segitiga tersebut, kalian harus melakukan kegiatan yang ada di halaman 36. Nah, di sana disediakan satu buah segitiga sama sisi. Nah, ternyata sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, siku-sikunya itu merupakan atau dihasilkan dari segitiga sama sisi. Kemudian segitiga sama sisi tersebut dibelah 2. Ya, maka akan menghasilkan segitiga istimewa dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Mari kita sama-sama amati gambar tersebut, kemudian coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, berapakah besar ketiga sudut segitiga A, B, C? Nah, segitiga sama sisi itu segitiga yang sisi-sisinya sama dan ketiga sudutnya juga sama. Kalau satu segitiga itu 180 derajat jumlah sudutnya, maka satu sudutnya berarti 60 derajat. 60 ditambah 60 ditambah 60 itu sama dengan 180 derajat.
Nah, untuk menghasilkan segitiga istimewa yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, segitiga sama sisi A, B, C itu harus dibagi atau dibelah dua di bagian tengahnya, sehingga menghasilkan di sana garis CD. Sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Berapakah besar sudut di bawah ini? Yang pertama sudut ACD. ACD. Sudut ACD ini adalah 60 derajat dibagi 2. Ya, karena dibagi ACD dengan BCD. Nah, jadi di sini besarnya adalah 30 derajat. Kemudian sudut ADC. ADC. ADC ini adalah segitiga sudut siku-siku, yang mana kita tahu kalau sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Kemudian sudut BDC. BDC juga sama, berapa derajat? Sudut BCD. Sudut BCD ini adalah 30 derajat. Kemudian untuk BDC-nya sama dengan tadi ADC, yaitu 90 derajat. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah panjang ruas garis AD dan BD? Nah, coba kalian perhatikan gambarnya AD dan BD. Itu pasti jawabannya adalah sama panjang. Kemudian di nomor 4, berapakah perbandingan panjang BD dan AB? Kalau kalian tahu, BD itu adalah setengah dari AB. Berarti kalau ditanyakan perbandingannya adalah 1/2. Kemudian ada pertanyaan yang lain, berapa perbandingan BD dan BC? Karena ini adalah segitiga sama sisi, awalnya AB, BC, AC itu panjangnya sama. Berarti BD berbanding BC juga sama 1/2, atau BD itu panjangnya setengah dari BC. Di nomor 5 di sana perhatikan segitiga BDC. Nah, berarti segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jika diketahui panjang BC 20 cm, tentukan panjang BD-nya. Nah, BD-nya itu merupakan setengah dari BC, berarti 20 dibagi 2. Nah, jadi panjangnya 10 cm. Kemudian, berapa panjang CD-nya? CD ini adalah sisi lainnya. Nah, bisa dicari dengan rumus Pitagoras, 20 derajat dikurangi 10 derajat. Nanti hasilnya adalah 10/3. Nah, rumusnya sudah Ibu tuliskan ya di gambar yang tadi dikirim. Sekarang kita akan membuktikan apa sih keistimewaan dari segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Pada kolom yang ada di foto tersebut, ya, di sana hanya diketahui panjang sisi siku-siku terpendeknya saja. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian harus melengkapi berapa panjang hipotenusanya dan berapa panjang sisi siku-siku yang lainnya. Bu, bagaimana sih cara melengkapi dari tabel tersebut? Nah, harus kalian tahu kalau panjang hipotenusanya adalah 2 kali panjang sisi terpendek. Karena tadi ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalau perbandingannya adalah 1/2. Kalau misalkan panjang terpendeknya 1, hipotenusanya pasti 2 ya. Kalau misalkan panjang sisi terpendeknya 2, maka hipotenusanya adalah 4. Kalau 3 berarti 6, kalau 4 berarti 8, kalau 5, 10, dan seterusnya. Kalian tinggal kalikan 2. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar yang akan Ibu kirim sekarang. Gambar yang barusan Ibu buat, ya acak-acakan nanti bisa kalian salin dengan lebih rapi ya. Nah,
coba kalian amati di sana, ketika panjang sisi siku-siku terpendeknya sudah diketahui, panjang hipotenusanya sudah diketahui, tugas kalian adalah mencari panjang sisi yang lainnya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan di sini kita ya panjang sisi yang lainnya itu adalah dengan X. Nah, maka untuk mencari nilai X-nya, tadi sekali lagi dengan rumus Pythagoras. Di sini, misalkan sisi terpendeknya adalah 1 dan hipotenusanya adalah 2, maka sisi yang lainnya akan didapat dengan hasil akar 3. Kemudian, jika sisi terpendeknya 2, maka hipotenusanya sama dengan 4. Sisi terpendek yang lain, sisi yang lainnya itu adalah 2 akar 3. Kemudian, jika sisi terpendeknya 3, hipotenusanya 6, maka sisi yang lainnya adalah 3 akar 3. Coba kalian perhatikan. Ya, di sini 1 akar 3 atau sama dengan akar 3. 2 jadi 2 akar 3. 3 jadi 3 akar 3. 4 jadi 4 akar 3. Kemudian 5 jadi 5 akar 3 dan seterusnya. Nah, itulah sifat istimewa dari segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi, asal satu angka sudah diketahui, maka angka yang lain juga bisa diketahui dengan keistimewaan tersebut. Perhatikan contoh soal 6.11. Di sana ada sebuah segitiga PQR dengan siku-siku di P, berarti P-nya 90 derajat. Kemudian sudut Q-nya kalau kalian lihat di sana adalah 60 derajat. Yang diketahui adalah panjang QR-nya. Nah, QR itu merupakan hipotenusa dari segitiga tersebut. Kalau QR-nya 8, sudah bisa kita cari bahwa PQ-nya adalah setengah dari QR atau 4 cm. Nah, kalau sudah diketahui sisi terpendeknya 4 cm, tidak perlu dicari dengan rumus ya. Cukup menggunakan sifat yang tadi. Berarti sisi yang lainnya atau PR-nya itu adalah 4 akar 3. Nah, sekarang coba kalian lihat lagi contoh 6.12. Di sana digabungkan antara dua sifat yang tadi. Yang pertama segitiga siku-siku sama kaki dengan segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, yang diketahui sisinya hanya satu angka, yaitu 24 akar 2. Bagaimana kita mencari sisi-sisi yang lainnya dengan menggunakan sifat dari atau dengan menggunakan keistimewaan dari kedua segitiga tersebut. Untuk mengetahui panjang AC, terlebih dahulu kita harus mencari dulu berapa panjang AB-nya dengan menggunakan sifat segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau AD-nya diketahui 24 akar 2 yang merupakan hipotenusanya, maka panjang AB adalah setengah dari AD atau setengah dari 24 akar 2. Maka AB itu panjangnya 12 akar 2. Nah, setelah AB diketahui 12 akar 2, otomatis BC juga bisa dicari. Kenapa? Karena panjang AB sama dengan panjang BC, yaitu 12 akar 2. Nah, untuk AC-nya atau hipotenusanya merupakan apa? Penjumlahan dari AB kuadrat dan BC kuadrat. Nanti akan ditemukan panjang AC-nya itu 24 cm atau 24 satuan luas. Maaf, bukan satuan luas, satuan panjang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan
gambar yang akan Ibu kirim sekarang. Materi untuk pertemuan 4 sudah selesai, nanti kalian bisa tanyakan lewat sesi tanya jawab. Nah, sekarang waktunya latihan. Nanti kalian kerjakan cukup yang ditandai dengan warna merah. Untuk tugas mencatatnya, kalian cukup catat yang menurut kalian penting saja, seperti contoh-contoh soal, ya, pembuktiannya, untuk nanti supaya tidak lupa ketika kalian ingin mencari materi. Karena kalau misalkan mengandalkan hanya foto yang Ibu kirimkan, nanti takutnya terhapus di galeri kalian.